kegembiraan yang dirasakan oleh Abdul Uzza, kemudian kecintaan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Abdul Uzza kepada Muhammad bin Abdillah, sampailah beliau ditugaskan oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kemudian tersimpan tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana menyampaikan al-haq dan menegakkan risalah al-haq. Tersampaikanlah ajakan tersebut kepada Abdul Uzza bahwa ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Kan itu diundang, dikumpulkan, betul tidak? Kemudian disampaikan bahwa Muhammad itu adalah nabi terakhir, kemudian Rasulullah yang membawa risalah al-haq, dan Nabi Muhammad mengajak termasuk kepada pamannya untuk bersama-sama menerima, menjalankan, menegakkan risalah al-haq tersebut dalam kehidupannya. Tapi apa yang terjadi ketika ajakan tersebut sudah disampaikan? Maka jawaban daripada Abdul Uzza adalah tabballaka ya Muhammad. Kalau menurut bahasa kita, celaka engkau Muhammad. Kirain untuk apa engkau mengundang kami, mengumpulkan kami? Kirain ada sesuatu yang penting dan berharga ingin disampaikan. Ternyata engkau menyampaikan sesuatu yang sangat menyakitkan hati kami. Kata siapa? Sehingga Abdul Uzza mulai detik itu menolak terhadap risalah al-haq yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka turun surat bagaimana bunyinya? Tabbat yada abi lahab. Oke, ma aghna. Kemudian oke, lanjut. Alhamdulillah. Jadi tahu asbabnya, surat itu tahu. Jadi ketika Abu Lahab, Abdul Uzza menolak keras ajakan untuk menerima Islam, bahkan mulai ungkapan lisannya menyampaikan ucapan-ucapan kedengkian, tabbalaka ya Muhammad. Maka Allah menurunkan surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla narong zatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Wa mru'atuhu, dan begitu pula istrinya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mimasa, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kira-kira sudah ditemukan jawabannya? Apa yang menjadi alasan Abdul Uzza merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad tapi berujung celaka dan masuk neraka? Sudah tahu jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah Allahu Akbar. Dan ini berlaku juga kepada siapapun hari ini, orang yang menolak terkait dengan risalah al-haq, terkait dengan risalah al-haq, menolak terkait kebenaran Islam. Maka seseorang yang hidup tidak dalam kerangka menegakkan al-Islam, maka orang tersebut hidupnya tidak akan mendapatkan kemuliaan, hidupnya tidak akan mendapatkan keselamatan. Justru dengan penolakan terhadap Islam, justru dengan pembangkangan terhadap risalah al-haq akan menyebabkan binasanya orang tersebut. Sekalipun orang tersebut seorang paman Nabi yang dekat dengan Nabi, bahkan sempat berkorban harta karena gembira dengan kelahiran Nabi. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Lanjut. Oke. Yang kedua, dari model yang kedua tadi yang berujung celaka dan masuk neraka. Model kedua ini sama, masih paman Nabi. Siapa dia? Adalah Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib ini paman Nabi. Luar biasa, dia gembira atas kelahiran Nabi. Bahkan ada bedanya dengan Abdul Uzza.
Ya, kalau Abu Thalib ini senantiasa siap mendampingi Nabi, membela fisik Nabi, bahkan siap menjadi garda terdepan untuk senantiasa membela Nabi ketika ada orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi. Jadi beda nate eta Abdul Uzza sareng Abu Thalib. Kalau Abu Thalib di samping gembira ada upaya pembelaan yang sangat totalitas. Luar biasa. Kalau Abu Lahab bahkan diabadikan oleh Allah dalam sejarah, termasuk dalam Al-Quran tadi sampai kepada istrinya. Kira-kira ada yang tahu siapa nama istri Abu Lahab? Ibnu. Oke. Saking bencinya terhadap risalah Al-Haq yang dibawa diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, sampai-sampai istri daripada Abu Lahab senantiasa tidak nyaman hidupnya setiap hari kalau belum mencaci, memaki Nabi, kalau belum memfitnah dengan mulut kotornya. Bahkan dihikayatkan istri daripada Abu Lahab, Abdul Uzza, mengetuk pintu rumah Nabi hanya sekedar untuk mencaci maki Nabi. Mereka memperlihatkan kebencian yang luar biasa. Bahkan harta yang dia punya. Kalau wanita kan identik dengan perhiasan. Betul tidak? Istrinya Abu Lahab memperlihatkan emas yang dia pakai. Sampai diperlihatkan ke orang seperti ini. Hartaku ini adalah sesuatu yang sangat aku sukai. Kan identik yang namanya wanita senang dengan perhiasan. Betul? Tetapi walaupun emas ini sangat aku sayangi, saya akan siap menjualnya hanya untuk membiayai supaya dakwah Nabi tidak sukses, supaya risalah Al-Haq tidak berkembang, supaya manusia tidak mengikuti apa yang menjadi dakwah Nabi. Artinya siap berkorban harta untuk memadamkan cahaya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebencian yang sangat yang diperlihatkan oleh istri daripada Abdul Uzza. Maka kecintaan atau kegembiraan yang awalnya diperlihatkan karena kelahiran, kemudian karena penolakan terhadap risalah Al-Haq, maka ini menyebabkan dirinya masuk neraka. Termasuk Abu Thalib. Abu Thalib cuman bedanya kalau Abu Thalib sepanjang Nabi berjuang, sepanjang hidup Abu Thalib senantiasa menjadi garda terdepan untuk menghalangi daripada makar dan tipu daya musuh, tipu daya orang-orang kafir untuk membunuh Nabi. Maka Abu Thalib siap tampil ke muka. Luar biasa pembelaan daripada Abu Thalib. Cuman Abu Thalib sepanjang hidupnya tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Terbukti ketika detik-detik Abu Thalib syakaratul maut, bentuk kecintaan dari seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, senantiasa mendampingi pamannya tercinta yang beliau rasakan jasanya luar biasa. Kemudian dengan lisan yang fasih, kul ya ami la ilaha illallah. Hei pamanku tercinta, ucapkan la ilaha, katakan la ilaha illallah, suatu perkataan yang bisa aku gunakan untuk membelamu di sisi Allah. Ketika Rasulullah Muhammad berupaya untuk membimbing paman tercinta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di sana Abu Jahal di samping sudut yang lain senantiasa terus membisikkan, hei Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau menghiasi agamanya Abdul Muthalib? Apakah engkau ingin meninggalkan keyakinan kita, ingin meninggalkan keyakinan nenek moyang kita, mengikuti Muhammad yang baru anak kemarin? Padahal bukan anak kemarinnya. Sudah berapa tahun? Oke. Hingga pada akhirnya Abu Thalib tercatat dalam sejarah tidak sampai mengucapkan dua kalimat. Kemudian Rasul pada waktu itu sangat-sangat bersedih.
Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh aku akan pintakan ampunan kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti dua model yang merasa gembira dengan kelahiran Nabi, kemudian berujung celaka, bahkan masuk, adalah pamana yang barusan kita bahas. Yang menjadi alasannya adalah bukan dia tidak menyayangi fisik Nabi, tetapi terhadap risalah al-haq yang dibawanya, mereka tidak mau menerima, bahkan menolaknya. Artinya amalnya tidak, yang menjadi dasarnya adalah iman. Karena kalau sesuatu amal, perbuatan, pengorbanan, kalau dasarnya bukan iman, ini tidak akan menjadi sebuah nilai. Betul tidak? Betul tidak? Ada yang tahu definisi iman itu apa? 2, 3. Alhamdulillah. Tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Berarti iman yang dimaksud adalah harus terhimpunnya dua aspek. Aspek batin dan aspek batin. Tasdikun bil qalbi, aspek lahir, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Kira-kira kalau melihat fakta daripada Abu Thalib, yang tidak ada itu aspek mana? Aspek iqrarun bil lisan. Paham apa paham? Alhamdulillah. Oke. Terakhir, yang ketiga, satu model tersisa berarti ya, merasa gembira dengan kelahiran Nabi, kemudian berujung bahagia dan masuk surga. Nah, ini model yang ketiga ini siapa? Contohnya sama, masih berbicara paman Nabi. Siapa? Salah satunya adalah Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah. Keduanya merupakan paman Nabi, dan yang menyebabkan kegembiraan beliau sampai menghantarkan kepada keselamatan, kebahagiaan, bahkan masuk surganya Allah adalah ketika Nabi menyampaikan al-haq, menyampaikan Islam, menyampaikan risalahnya, maka kedua paman Nabi ini senantiasa siap menerima, siap menjalankan, siap menegakkan, bahkan siap terlibat aktif dalam penegakan al-haq tersebut dalam kehidupannya sampai kepada ajal menjemputnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi apa yang menyebabkan kegembiraan sampai berujung surga? Adalah siap menerima Islam, siap menerima al-haq, siap menjadi bagian daripada penegakan al-haq. Paham ya? Kira-kira kalau pertanyaan tadi kita sampaikan kembali, apakah kita hari ini merasa gembira dengan kelahiran Nabi? Ya, aduh, masih semangat apa ini sudah ngantuk ini teh? Apakah kita merasa bahagia dengan kelahiran Nabi? Kegembiraan yang seperti apa yang kita miliki dan siap kita tunjukkan di hari ini sebagai wujud kegembiraan dari dilahirkannya Nabi? Kita siap menerima Islam, kita siap menerima al-haq, kita siap menegakkan risalah al-haq tersebut dalam kehidupan kita. Sehingga insya Allah ridho jiwa kita ini dijadikan basis pertama untuk sukses penegakan al-haq tersebut. Betul. Betul. Kan Ustaz? Alhamdulillah. Tapi tentunya ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tetap ada proses dan tahapan dan upaya untuk bagaimana kita bisa seperti ayat yang dicontohkan tadi, seperti hal Sayyidina Abbas dan juga Sayyidina. Maka kembali kepada yang tadi di awal, insya Allah
tujuan kita adalah bersilaturahmi. Silaturahmi kita ingin sampai kepada yang dipola oleh Allah, dan tujuan daripada silaturahmi yang dipola oleh Allah harus melahirkan persaudaraan di antara kita. Persaudaraan di antara kita adalah yang menjadi dasarnya adalah tauhid, yang menjadi dasarnya adalah keimanan, sehingga ketika sudah tertanam keimanan dalam jiwa kita, kita akan tersatukan dengan kalimat tauhid tersebut, sehingga kita siap dalam menjalani kehidupan dalam kerangka untuk mendapatkan ridho Allah dan kasih sayang Allah. Ridho Allah dan kasih sayang Allah wujudnya adalah penerimaan terhadap Islam, penerimaan terhadap risalah al-haq, dan kita siap berada di dalamnya untuk senantiasa memperjuangkan al-haq tersebut. Siap? Siap? Insya kartos itu Pak? Paham tidak? Paham, tapi sudah ngantuk belum? Allahu Akbar. Padahal kita belum masuk kepada tema intinya. Aduh, gimana ya? Ya, lanjut. Boleh lanjut? Oke, lanjut sedikit ya. Oke, jadi kita sudah membahas ada 3 model orang yang merasa gembira dengan kelahirannya. 2 model berakhir celaka bahkan masuk neraka, dan 1 model berakhir bahagia dan masuk. Semoga kita termasuk 1 model yang merasa bahagia kemudian berujung surga. Insya Allah. Dan kita dipertemukan oleh Allah bukan sekedar di sini tapi sampai di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Oke, kita masuk inti pembahasan sedikit saja. Muhammad lahir. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Oke, kita selesai. Kita bahas. Zaman pada waktu itu disebut apa? Zaman. Oh, ada zaman gajah. Zaman jahil. Situasi, kondisi, lingkungan masyarakat, baik itu yang ada di wilayah sekitar Rasulullah Muhammad dilahirkan atau umumnya di belahan dunia. Jadi kita berbicara dunia. Zaman pada waktu itu disebut zaman apa? Zaman jahil. Jahiliyah yang dimaksud siapa? Apa jahiliyah? Jahiliyah itu apa? Bodoh. Jahiliyah itu apa? Bodoh. Jadi ketika Muhammad bin Abdullah lahir, manusia seluruh alam dunia bodoh. Bodoh, betul. Jahiliyah. Terus bodoh yang dimaksud, jahiliyah yang dimaksud seperti apa? Ini perlu kita uruskan. Apakah bodoh dia bisa berhitung? Apakah bodoh dia bisa pakai baju dan celana? Apakah bodoh dia bisa membuat rumah? Atau bagaimana bodoh yang dimaksud? Jadi, jadi bodoh yang dimaksud ternyata bukan bodoh penilaian manusia. Dan ancet manusia bisa jadi pintar. Buktinya orang pada waktu itu sudah pintar atau bisa berhitung. Bisa berhitung. Bukti berhitung bagaimana? Berdagang. Karena memang kebiasaan atau profesi pada waktu itu berdagang. Dan karena sulit untuk bercocok tanam karena memang wilayahnya tandus, betul. Maka mayoritas masyarakat di sekitaran Mekah atau di sekitaran Arab pada waktu itu mayoritas berdagang. Kira-kira yang berdagang itu bisa berhitung atau tidak? Bisa berhitung atau tidak? Kalau bisa berhitung, pintar atau bodoh? Kenapa tadi disebut zaman bodoh? Berarti bodoh yang dimaksud bukan bodoh tidak bisa berhitung dan makanya bisa berhitung. Begitu kan? Yang kedua, apakah bodoh yang dimaksud tidak bisa bikin celana dan baju sehingga hidupnya seperti hati orang yang ada di pedalaman hutan, pakaiannya hanya yang ditutupi itu adalah keimanannya depannya. Ada orang yang lihat begitu? Model begitu? Ya, disebut apa itu? Apakah yang disebut bodoh tidak bisa buat baju sehingga baju pada waktu itu seperti hati orang yang hidup di pedalaman hutan yang ditutupi hanya
Dulu orang jahiliyah berarti dia bisa buat baju. Kalau pedagang dia menjual baju, kira-kira baju yang dijual sudah beres atau belum beres? Sudah beres atau belum beres? Sudah beres. Setelah beres dijual. Kalau hari ini bagaimana? Banyak orang yang jual baju tapi bajunya belum beres dijahit. Buktinya apa? Buktinya apa? Baju yang dibuat masih kira setengah jam. Terus, betul? Betul? Sibuk kan aku berarti pamit itu mah bodoh yang dimaksud bukan bodoh tidak bisa buat baju. Atau yang lain, misalkan, apakah bodoh yang dimaksud tidak mengerti memahami bagaimana membuat rumah? Sehingga rumah yang ada waktu itu seperti hanya bedeng-bedeng. Rumah Meri, tahu rumah Meri? Meri apa Meri? Rumahnya bagaimana? Rumahnya bagaimana? Karena ada. Nah, terus faktanya rumah pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu bagaimana? Luar biasa. Jangankan di zaman Nabi, di zaman siapa saja, di zaman Nabi Isa saja ada yang namanya dari siapa? Haman. Siapa Haman? Arsitek, teknokrat. Dia mampu membuat sebuah bangunan yang indah luar biasa dari tanahnya. Dibangun dia, piramid dibangun dan segala macam. Padahal itu luar biasa. Artinya sudah memahami bagaimana membuat rumah, ilmu arsitek rumah. Berarti itu pamit itu bodoh yang dimaksud bukan bodoh tidak bisa membuat rumah. Kemudian apakah yang disebut bodoh orang belum mengenal terkait dengan organisasi hidupnya masing-masing, belum ada sebuah katakanlah pemerintahan. Faktanya jangankan berbicara di Mekah. Oke, di Mekah saja dulu ada yang namanya Darun Nadwa. Itu apa? Sebuah tempat di mana tempat tersebut berkumpulnya kaum bawah. Kemudian ketika keputusan dilahirkan dari Darun Nadwa, maka ini mengikat kepada seluruh wilayah yang ada di wilayah tersebut. Berarti dia sudah memahami bagaimana berorganisasi. Betul tidak? Betul tidak? Apalagi kalau kita melihat di luar Mekah, di sana ada Romawi, ada Persia. Betul tidak? Siapa Romawi? Siapa Persia pada waktu itu? Mereka imperium besar, negara superpower, negara adidaya. Betul tidak? Bahkan dalam sejarah dikatakan bahwa Romawi itu berkuasa kurang lebih sudah 300 tahun. Kemudian Persia kurang lebih 800 tahun. Ini menandakan bahwa mereka sangat kuat. Kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan dalam waktu yang sangat lama, 300 tahun, bahkan ada yang 800 tahun. Ini menjadi indikator kuat bahwa mereka memiliki kekuatan militer, kekuatan ekonomi, manajemen pemerintahan, kebijakan sosial, politik, dan lain-lain. Betul tidak? Berarti dengan fakta tersebut masyarakat jahiliyah bukanlah sebuah masyarakat yang tidak memiliki peradaban, bukan pula masyarakat yang jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang jahiliyah itu punya ilmu pengetahuan, namun gambaran mereka tentang sesuatu itu menyalahi kebenaran. Kemudian apa itu kebenaran? Kemudian barometer kebenaran itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Jadi kalau bisa kita simpulkan, ketika Muhammad bin Abdullah lahir, lingkungan masyarakat dikategorikan jahiliyah. Berarti jahiliyah yang dimaksud apa? Masyarakat yang dibangun di atas konsep dan paradigma yang tidak berbasis kepada petunjuk Allah. Petunjuk Allah pada waktu itu sudah terasingkan dan sudah tergantikan oleh kebenaran-kebenaran palsu yang dibangun di atas prasangka atau asumsi-asumsi manusia. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Kira-kira sudah bisa kita simpulkan atau belum apa yang disebut dengan jahiliyah? Oh, ternyata bukan tidak bisa berhitung, bukan dia tidak bisa membuat baju, bukan pula dia tidak bisa membuat rumah, bahkan bukan pula dia tidak memiliki sebuah kekuasaan. Bahkan fakta yang luar biasa, adanya Romawi dan Persia menjadi bukti bahwa kekuasaan ada di waktu itu. Nah, yang menjadi dasar alasan kenapa dikategorikan jahiliyah adalah karena petunjuk Allah sudah jauh tidak digunakan ataupun tidak dipakai, tidak ditegakkan dalam kehidupannya. Petunjuk Allah sudah ditinggalkan sehingga dikategorikan masyarakat itu adalah masyarakat syirik. Jadi bukan hanya sekedar mabuk, judi, apalagi perzinahan, kemudian apa lagi? Pembunuhan, itu memang di dalamnya, ya kan? Tapi yang menjadi prinsip adalah wahyu Allah sudah tergantikan dengan kebenaran-kebenaran palsu yang dilahirkan oleh rohnya manusia. Dan saya pahami lagi, simpulkan ya. Jadi terbayang tidak oleh kita, Muhammad bin Abdullah lahir di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang seperti itu. Terbayang tidak? Bahkan bukan hanya sekadar berbicara wilayah Mekah, sampai kepada berbicara seluruh alam. Karena misi kerasulan Muhammad pada akhirnya ini berbeda dengan misi-misi kerasulan yang lain. Kalau rasul yang lain ini terbatas teritorial negara tertentu atau wilayah-wilayah tertentu saja. Misal, contoh saja, zaman Nabi Lut itu dengan zaman Nabi Ibrahim itu sejaman. Cuma beda apanya? Beda wilayahnya. Bahkan ada yang menarik. Ketika malaikat turun ingin menyampaikan azab kepada kaum Nabi Lut, betul? Ini sebelumnya singgah dulu kepada Nabi Ibrahim. Berarti di zaman tersebut ada dua nabi yang bertugas, tetapi beda wilayah. Nah, beda halnya dengan misi kerasulan Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi Rasulullah itu untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Allahu Akbar. Kabayang dewanginya lira iqo bismillahil ladzi khalaq sampai ayat kelima. Kabayang teh ieu teh nu dihadapi teh saha? Wilayah tugas bagaimana? Jadi bukannya sekedar berbicara orang itu Mekah saja, tapi berbicara bagaimana Islam ini kembali eksis, Islam ini kembali menjadi sebuah peradaban yang bisa tegak dalam kehidupan manusia di dunia. Maka ini singkatnya, ketika seruan dakwah, ketika ajakan terkait dengan penegakan Islam, penerimaan Islam diterima oleh manusia terbaik, dikategorikan manusia pertama terbaik, yaitu para sahabat. Mereka sadar betul bahwa tanggung jawab untuk bagaimana menegakkan al-haq ini bukan hanya sekedar tanggung jawab Rasulullah Muhammad saja, tapi merupakan juga tanggung jawab siapapun yang menerima al-haq tersebut. Betul tidak? Oke, kita lihat contoh satu fakta. Abu Bakar, ketika Abu Bakar menerima sebuah iman, maka beliau pun dalam hari pertama ini terus aktif berjuang untuk mendakwahkan Islam. Siap berkorban hartanya, apapun yang dia miliki, potensi apa yang dia lebihkan dari Allah, siap digunakan, siap dipakai modal untuk suksesi kebenaran Allah. Terbukti dalam perjalanan sejarah dakwah dari Abu Bakar menghasilkan 6 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Betul apa betul? Siapa? Enam sahabat yang didakwahi oleh Abu Bakar kemudian dijaminkan masuk surga. Pertama, Utsman bin Affan. Kedua, Abdurrahman bin Auf. Ketiga, Thalhah bin Ubaidillah. 4, Zubair bin Awwam. 5, Sa'ad bin Abi. 6, Abu Ubaidillah. Luar biasa. Secara tasri, upaya Abu Bakar rasa tanggung jawab terhadap penegakan al-haq
Islam dan diyakini bahwa ini bukan hanya tanggung jawab seorang Nabi Muhammad saja, tapi menjadi tanggung jawab saya sebagai orang yang menerima Islam dan menerima Allah dari tidak main-main. Bahkan Abu Bakar dengan kelebihan hartanya, siap harta tersebut digunakan untuk membeli abid, untuk membeli amat, dan kemudian para abid ataupun para budak tersebut dibebaskan dan dimerdekakan dengan misi tadi penegakan Islam Allah. Luar biasa. Luar biasa atau tidak? Paham tidak? Ayo kita segera. Allah kata saya nanti jorokan kita begitu jorokan ya Abu Bakar ya. Oke, kita persingkat ya. Yang kedua, ada perang Bilal. Bilal. Siapa orang tua Bilal? Oke, beliau berperang ketika menerima ajakan Islam atau menerima seruan iman. Beliau berperan dalam misi penegakan Islam Allah ini dibuktikan dengan mempertahankan keimanannya di atas penderitaan yang sangat luar biasa. Bilal ketika menerima iman yakin bahwa risalah ini bukan hanya tanggung jawab Muhammad, tapi juga menjadi tanggung jawab dirinya, maka dibuktikan pertanggungjawaban terhadap penegakan Allah tersebut dengan siap bertahan di tengah-tengah penyiksaan daripada kafir Quraisy. Bagaimana penyiksaan yang dialami oleh Bilal? Bilal diseret, Bilal dicambuki, Bilal dipukuli, Bilal ditendang, bahkan Bilal disimpan batu besar di atas badan Bilal. Dan apa yang terucap dari lisan mulia Bilal di tengah-tengah penyiksaan yang luar biasa? Bilal yang bergeming, ungkapan yang keluar dengan dasar keikhlasan hatinya, dengan keikhlasan keimanan yang dimilikinya. Ahad. Seakan-akan Bilal ingin memperlihatkan bahwa tanggung jawab sebagai seorang mukmin muslim mujahid ada senantiasa mempertahankan akidahnya di tengah kasih sayang yang biasa. Supaya bunga ngalap dengan kehadiran Nabi berujung surga. Paham tidak? Paham tidak? Siap menjadi Bilal di hari ini. Bekal-bekalan sampai mengingat saya. Ayo begitu dia. Saya bisa nanti kerepotan di petugas sebenarnya. Allah bertanya. Ya, paham tidak? Jadi Bilal memperlihatkan tanggung jawabnya dengan dibuktikan bertahan di tengah-tengah penyiksaan yang luar biasa. Ini ada yang menarik kalau tidak salah ini di dalam ketika Khalifah Umar. Ya, kalau istilah kita sedang nyantai, sedang berbincang ringan. Kemudian ditanya oleh Khalifah, Bilal, saya ditanya, dulu ketika engkau mendapatkan penyiksaan yang sangat dari kafir yang senantiasa membenci terkait penerimaan engkau terhadap Islam, kenapa ungkapan yang engkau keluarkan katanya adalah ahad, tidak kata yang lain, misalkan Allahu Akbar atau apa ya, kata-kata yang lain, tapi engkau mengungkapkan kata ahad. Luar biasa. Bilal menjawab, saya tahu ungkapan yang paling mereka benci adalah kalimat ahad, sehingga saya memilih kalimat yang akan membangkitkan amarah mereka dan ingin memperlihatkan bahwa kami adalah manusia yang tahu, mampu di dalam menghadapi ujian sekalipun siksaan. Kenapa? Karena yakin ini adalah kebenaran, karena akan menghantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Siapa yang ngejorok ini? Kamu berkesimpulan? Ngejorok kayak sedikit kita lewat lagi lagunya. Terasa? Dia bilang itu sampai tak bilang dikali cari. Kayak kata-kata naon yang anda sekiranya kata-kata yang sampai lebih akan membangkitkan amarah musuhku. Ada satu kata yang dia tahu apa? Sehingga kata ini dipilih oleh Bilal. Sehingga saking apa marahnya sampai luar biasa disiksa luar biasa. Allah. Terakhir satu lagi contoh. Ya, contoh. Ibu Ammar bin Yasir. Ini tokoh akhwat. Ustaz aku cuma akhwat dan aku diangkat tokohnya.
Ya, karena minggu awal belum disampaikan ya. Tadi kan Bilal, kemudian siapa lagi? Abu Bakar, kemudian 6 sahabat yang lain. Aku cuma istri aku. Supaya kita motivasi. Oke, kita sampaikan. Ada seruan iman yang diterima oleh seorang wanita tua. Kalau ini masih muda, tidak enggak? Ini tua. Bagaimana gambarannya tua? Nah, siapa dia? Siapa dia? Sumaya. Siapa dia? Banyak ya. Nah, yang akan kita angkat itu adalah siapa? Ibu Ammar bin siapa? Alhamdulillah. Apa wujud tanggung jawab yang diperlihatkan oleh siapa? Supaya ketika Islam sudah diterima, ketika dia merasa bahwa ini bukan hanya tanggung jawab Muhammad, tapi saya pun ikut bertanggung jawab untuk penegakan agama. Maka ketika berita keislaman, kemungkinan daripada Ibu Ammar tersampaikan kepada mereka kafir-kafir Quraisy, sehingga Sumayyah pun sama mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Diseret, disiksa, dipukuli, dicambuki, bahkan Sumayyah sampai diikat tangannya kebelakangkan. Tidak sampai di situ, kemudian ada yang mengambil tombak, kemudian tombak tersebut ditusukkan ke depan dari mulai dengan kemaluan sampai tembus pinggang belakang. Subhanallah. Kenapa ini kita sampaikan? Bahwa bukan kita untuk menakut-nakuti, tapi kualitas keimanan yang sudah diteliti oleh orang-orang terdahulu luar biasa. Sekurang atau nanti untuk Bilal, untuk Sumayyah justru tidak ada lagi saat-saat yang istimewa, saat-saat yang membahagiakan, saat-saat yang menyenangkan, bahkan saat-saat yang dirindukan. Ada ketika saat di mana Allah menurunkan curahan rahmat dan kasih sayangnya kepadanya, dan itu ada ketika di puncak penyiksaan mereka terhadap dirinya. Sekurang pengalaman atau nanti ente mengalami mah justru itu saat-saat yang nanti bahasa contoh gitu. Kalau kan contoh di mana kayaknya ada seorang laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki perempuan teh memiliki perasaan yang sangat luar biasa kepada seorang laki-laki. Kira-kira saat yang dinantikan dirindukan kapan? Saat yang dinantikan dirindukan kapan? Adalah ketika dia bertemu. Kalau kita sudah di pelaminan dan sudah dihalalkan, betul tidak? Nah, wah ini malam diumum ya diumum, boleh turun ada deh, diumum. Jadi ketika seseorang memiliki perasaan cinta, nunamina terhubungan sampai kepada lamun terasa mengosakan disebutkan apa yang dibutuhkan lain, gimana? Jadi ya. Kemudian yang dinantikan itu ada saat bertemu, bahkan yang mencari tempat yang sepi, kemudian tempat yang gelap, sekalipun apa? Hujan. Orang melihat itu orang berduaan, gelap, kemudian hujan di kebun. Kira-kira apa yang kita bayangkan? Seram tidak? Seram tidak? Untuk dirinya? Untuk dirinya? Justru saat ini yang diharapkan karena bertemunya dua kecintaan. Walaupun kecintaan yang dilarang, jangan diikuti. Ini sebagai perumpamaan bahwa walaupun memang secara lahiriah penyiksaan luar biasa yang diterima oleh Bilal, kemudian juga oleh Ibu Ammar, tapi yang beliau rasakan sesungguhnya kenikmatan luar biasa. Kenapa? Karena di saat itu Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Bertemu dua kecintaan, antara kecintaan Allah sebagai Rabbul Alamin dan kecintaan hamba yang senantiasa siap memberikan waktu dan kesempatan untuk senantiasa mengabdi kepadanya. Jadi dirindukan seperti sahabat orang akhirnya merindukan ketika saat dipesan, walaupun jauh dari orang tua betul, walaupun jauh dari saudara betul, kita mendapatkan ketenangan yang mana di sini?
bertanggung jawab dan keinginan saya untuk terlibat aktif dalam proses penegakan al-haq seperti halnya yang dilakukan, yang diperjalankan, yang dipertontonkan oleh para sahabat-sahabat Nabi saat bulan awal. Dan bukti kesiapan kita dan bukti merasa kita tanggung jawab terhadap penegakan al-haq, penegakan risalah al-haq di hari ini ada dengan kita siap diam di tempat ini untuk siap diilmui dengan ilmu yang sempurna. Insya Allah. Inilah yang akan kita mulai bertahan. Kalau tidak ada di sini kita tidak akan bertahan. Coba pada Pak Jawa itu cuma keset yang benar kena antri paling dulu silakan ke antri. Ini lumayan. Padahal apa pun kalau Rasul itu gitu saja. Lebih dari itu maksudnya. Paham ya? Oke. Lanjut. Enggak susah nantinya. Lanjut. Oke, kesimpulannya jam berapa? Jam 9. Kurang. Oke, kira-kira biasa disimpulkan atau bisa dipahami tidak bahasa kita? Bisa dipahami tidak? Bisa ya, insya Allah. Oke. Bahkan ada satu lagi kisah luar biasa. Mungkin itu nanti ya. Kira-kira bisa dipahami? Insya Allah ya. Jadi kita simpulkan dulu Insya Allah. Tadi kita sampaikan dari awal wujud kegembiraan saya atas nama pribadi. Allah takdirkan bisa hadir di tengah-tengah santri putra dan saudara ikhwan akhwat ini semua. Mudah-mudahan ikhwan akhwat semua juga merasakan hal yang sama. Kemudian juga tersamakan dengan tujuan silaturahmi kita ingin sampai kepada yang ditolak dan tertolak oleh Allah. Dan silaturahmi yang ditolak oleh Allah haruslah melahirkan sebuah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita dengan dasar ikatan akidah tauhid. Sehingga ketika kita sudah disatukan dengan akidah tauhid, maka kita akan memiliki cita-cita yang sama, tujuan yang sama. Apa cita-cita dan tujuan hidup kita yang sama? Ada semata-mata kita ingin mendapatkan ridho Allah dan rahmat Allah. Kenapa? Karena apapun yang kita miliki, harta, pangkat, dan jabatan, ketika itu semua tidak disertai dengan ridho Allah dan kasih sayang Allah, maka itu semua tidak akan melahirkan kepada keselamatan, kebahagiaan, justru akan menyebabkan kebinasaan dan kecelakaan. Betul. Kemudian kita pun berharap semoga dengan pembahasan kita pada malam hari ini kita berupaya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sebagai wujud kegembiraan dan kecintaan kita terhadap beliau. Ternyata tidak cukup dengan hanya merasa gembira dan memperingati kelahiran, tetapi kita pun harus siap untuk menerima, menjalankan, meneruskan, menegakkan risalah al-haq di hari ini, sehingga kita pun merasa tanggung jawab ya, bahwa yang namanya Islam itu bukan hanya tanggung jawab Rasulullah SAW di waktu itu, tapi pun hari ini kita siap untuk menjadi pelaku pelanjut daripada penegakan risalah al-haq di hari ini, insya Allah. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita kekuatan, keteguhan, ketahuan, kemampuan. Apalagi kita sedang menjalani proses pendidikan, mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita bisa mengikuti dengan sempurna sampai kepada akhirnya kita menjadi generasi terbaik di hari ini, generasi yang layak pantas oleh Allah berikan ridho dan kasih sayangnya, insya Allah. Paham ya? Cukup ya? Nah, kita sampaikan hapunten tersebut wabil khusus para guru kita kesepuhan yang ada di pesantren ini. Kalau memang apa yang saya sampaikan tentu banyak kekurangan ataupun kesalahan atau ditemukan banyak ketidaksesuaian dengan harapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kekurangan kesalahan ini bisa menjadi pelajaran untuk ke depan sehingga khususnya saya bisa lebih baik lagi. Kemudian juga minta doanya dari seluruh santri ikhwan akhwat semua, terkhusus untuk saya, terkhusus untuk ikhwan akhwat semua dimanapun berada, yang bersama-sama sudah menyatakan kesiapan kesanggupan untuk menjadi pelaku risalah al-haq di hari ini. Semoga kami semua oleh Allah diberikan kesehatan zahir batin, oleh Allah kami semua diberikan kemampuan
ila hisabihaq. Hadanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi